Anda tahu kan, di tengah dunia modern yang serba cepat ini, kadang semuanya terasa terlalu bising. Sangat bising ya. Rasanya tidak ada waktu untuk bernapas. Betul sekali. Coba bayangkan dering notifikasi di ponsel Anda yang tidak pernah berhenti. Lalu ada tenggat waktu pekerjaan yang terus mengejar. Belum lagi rentetan berita konflik sosial di TV kan? Nah, itu dia. Ditambah lagi cuaca ekstrim belakangan ini yang makin tidak tertebak. Semuanya bertumpuk jadi satu. Membebani pikiran kita setiap hari. Iya, sampai-sampai sistem saraf kita itu rasanya kayak mesin komputer yang sedang dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Sampai overheating gitu loh. Kepanasan dan akhirnya nge-lag ya. Tepat. Makanya, pernahkah Anda berharap saat sedang duduk diam di tengah semua kekacauan rutinitas ini, dunia yang kita tinggali ini punya semacam tombol reset raksasa? Sebuah konsep jeda komunal yang sangat fundamental sebenarnya. Oh iya. Berarti bukan cuma khayalan orang modern saja. Tentu tidak. Ketika kita melihat peradaban-peradaban tua, mereka sudah sangat menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa akumulasi kekacauan, baik itu di alam maupun di dalam masyarakat, itu tidak bisa dibiarkan menumpuk selamanya. Masuk akal, pasti bakal meledak pada akhirnya kan? Benar. Harus ada momen di mana seluruh sistem dihentikan sementara. Tumpukan beban dibersihkan, dan tatanan dimulai kembali dari titik nol yang lebih segar. Dan gagasan tentang tombol reset inilah yang akan menjadi fokus utama penelusuran mendalam kita hari ini. Sebuah topik yang sangat menarik untuk dibedah. Sangat menarik. Kita akan mengeksplorasi sebuah sumber yang luar biasa komprehensif, yaitu teks dari buku berjudul Panca Balikrama, Manajemen, Implikasi, dan Dasar Pelaksanaan. Karya dari Dr. W. Kandiwijaya ya. Betul. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar literatur tentang sesajen atau tradisi mistis belaka. Ini adalah sebuah cetak biru rekayasa sosial dan kosmis yang, jujur saja, sangat canggih. Sangat sistematis, lebih tepatnya. Iya, fokus diskusi kita hari ini adalah membedah bagaimana sebuah masyarakat mampu menciptakan mekanisme keseimbangan dari dua sudut pandang yang sangat memukau, yaitu secara filosofis dan sosiologis. Oke, mungkin untuk memberikan gambaran visual kepada Anda yang sedang mendengarkan, Panca Balikrama ini adalah sebuah ritual berskala sangat masif. Skalanya benar-benar raksasa ya? Raksasa. Ini adalah sebuah tawur agung atau upacara penyucian tingkat tinggi yang berpusat di Pura Besakih, Bali. Dan skala waktu pelaksanaannya adalah kunci pertamanya. Maksudnya tidak dilakukan setiap saat gitu? Betul. Ritual ini tidak dilakukan setiap tahun. Alasannya, agar tidak menjadi rutinitas yang kehilangan maknanya. Ritual ini hanya diadakan 10 tahun sekali. 10 tahun? Wow, jeda yang lumayan panjang. Sangat panjang. Secara spesifik, ini digelar ketika tahun Saka berakhir dengan angka 0. Dalam terminologi tradisi Bali, ini disebut sebagai Rahwindu. Rahwindu. Angka 0 ini pasti punya makna khusus kan? Tentu saja. Angka 0 ini secara harfiah melambangkan kekosongan, sebuah titik kembali ke awal mula. Titik 0. Oke, mari kita bedah ini dari fondasi paling dasarnya. Karena, coba Anda pikirkan. Silahkan. Mengapa ratusan ribu orang rela mengorbankan waktu kerja mereka? Belum lagi menguras tenaga fisik. Dan bahkan merogoh kantong pribadi selama berbulan-bulan. Dan itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Iya. Hanya untuk satu rangkaian acara ini. Pasti ada motor penggerak semacam narasi besar yang jauh lebih bertenaga dari sekedar paksaan atau rutinitas buta. Nah, motor penggerak itu sebenarnya berakar pada sebuah cara pandang melihat dunia yang sangat unik. Cara pandang seperti apa itu? Dalam kacamata filosofis Hindu di Bali, atau yang dikenal dengan istilah Tattwa, ada sebuah konsep cermin raksasa antara manusia dan alam semesta. Cermin raksasa? Menarik. Ya, bayangkan alam semesta yang maha luas ini dengan segala galaksi dan planetnya. Itu disebut sebagai buana agung atau makrokosmos. Oke, alam semesta adalah makrokosmos. Lalu manusianya? Di sisi lain, tubuh manusia, struktur fisik dan mental kita disebut buana alit atau mikrokosmos. Sebentar, jadi kita ini pada dasarnya adalah versi mini dari alam semesta itu sendiri. Konsepnya jauh lebih terikat dari sekedar miniatur sebenarnya. Buku ini menjelaskan bahwa baik buana agung maupun buana alit, keduanya dibentuk oleh 5 elemen material yang sama persis. 5 elemen material? Betul.
Itu disebut panca mahabhuta. Kita berbicara tentang pertiwi atau elemen padat seperti tanah di bumi dan tulang di tubuh kita. Saya mulai paham. Lalu ada air juga. Ya, apa atau elemen cair seperti air laut dan darah kita. Lalu teja, elemen panas dan cahaya, bayu, elemen udara dan nafas, serta akasa atau eter. Ether itu semacam ruang hampanya ya? Benar, ruang hampa yang memberi tempat bagi keempat elemen lainnya untuk eksis. Kalau kelima elemen ini sama-sama menyusun bumi dan tubuh kita, berarti apa yang terjadi di luar sana, dampaknya langsung terasa di dalam diri kita dong. Nah, itu dia inti dari filosofi ini. Ketika panca mahabhuta ini berada dalam proporsi dan harmoni yang pas, kehidupan akan berjalan damai. Alam bersahabat gitu ya? Iya, alam memberikan panen yang baik, cuaca bersahabat, dan manusia merasa tenang serta sehat. Namun, entah karena siklus waktu atau keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam, elemen-elemen ini bisa kehilangan keseimbangannya. Dan kalau keseimbangannya hancur, apa yang terjadi? Mereka memunculkan sifat destruktif atau energi kekacauan yang disebut buta. Buta. Seperti makhluk jahat gitu. Lebih ke energi kekacauan. Dalam skala makro, buta ini bermanifestasi sebagai gempa bumi, kemarau panjang, wabah penyakit, atau cuaca ekstrim. Ngeri juga ya. Lalu dampaknya di tubuh kita sendiri? Dalam skala mikro, di dalam diri manusia, ketidakseimbangan ini meledak menjadi stres, penyakit fisik, hingga konflik sosial dan peperangan antar sesama. Saya mulai melihat benang merahnya sekarang. Kalau saya boleh memakai analogi teknologi zaman sekarang nih. Boleh, silakan. Ini persis banget kayak smartphone yang Anda pakai setiap hari. Saat baru dibeli, sistemnya kan berjalan sangat mulus. Tentu, memori masih kosong. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda mengunduh ratusan aplikasi, menyimpan ribuan foto, cache sampah menumpuk, dan mungkin tanpa sadar mengklik tautan yang memasukkan malware atau virus. Dan itu terakumulasi tanpa kita sadari. Ya, perlahan-lahan sistem operasi mulai melambat, aplikasi sering nge-crash, baterai bocor, dan mesinnya overheating alias kepanasan. Analogi yang sangat merepresentasikan esensi dari akumulasi buta tadi loh. Beban berlebih pada sistem yang menuntut intervensi menyeluruh. Nah, ketika smartphone itu sudah sangat kacau, sekedar mematikannya sebentar, lalu menghidupkannya lagi, atau merestart itu, seringkali nggak menyelesaikan masalah kan? Iya, karena virusnya pasti masih ada. Betul, virusnya masih ada, file sampahnya masih menumpuk. Kita butuh sebuah tindakan yang lebih radikal. Sebuah factory reset. Betul sekali. Factory reset, kita harus mengembalikan seluruh sistem ke setelan pabrik yang bersih dan optimal. Dari apa yang saya baca di buku ini, Pancabalikrama sepertinya adalah proses factory reset versi peradaban manusia. Tepat sekali pemahamannya. Tujuannya adalah untuk menyomia atau menetralisir elemen buta yang sedang kacau dan merusak tadi. Supaya kembali jadi baik. Iya, dikembalikan menjadi energi suci dewata atau dewa hita. Tapi, perlu dicatat, eksekusi factory reset ini membutuhkan tingkat presisi astronomis dan tata ruang yang luar biasa. Presisi astronomis. Maksudnya, perhitungannya harus pas banget. Sangat pas. Berdasarkan panduan naskah kuno bernama Raja Purana, Pancabalikrama ini tidak bisa dilakukan di sembarang hari raya. Puncak ritual ini selalu jatuh pada Tilem Caitra. Tilem Caitra, itu apa? Itu adalah saat bulan mati, atau fase bulan yang paling gelap. Tunggu, momen paling gelap, kenapa tidak memilih hari saat bulan purnama yang terang benderang? Biasanya kan hari baik itu identik dengan yang terang-terang. Memang kelihatannya paradoks, tapi pemilihan bulan gelap ini punya dasar astronomis yang kuat. Tilem Caitra ini seringkali bertepatan dengan momen equinox. Oh, equinox, yang siang dan malamnya sama panjang itu. Benar, posisi matahari berada persis di atas garis khatulistiwa. Secara fisika langit, ini adalah momen equilibrium atau keseimbangan ekstrim antara gaya tarik bumi, bulan, dan matahari. Wah, jadi alam semesta itu sedang berada di posisi yang sangat seimbang sesaat. Tepat, alam semesta sedang diam dalam sebuah jeda kosmis. Titik nol inilah yang dimanfaatkan untuk meriset getaran alam, tepat sebelum pergantian tahun baru Saka pada keesokan harinya. Yang dirayakan dengan keheningan total saat nyepi itu ya? Betul sekali. Wow, waktu pelaksanaannya ternyata sangat saintifik ya. Lalu bagaimana dengan tata ruangnya?
Ritual ini kan berpusat di Pura Besakih, tepat di lereng Gunung Agung. Apakah ada alasan teknis mengapa harus di sana? Gunung Agung dalam kosmologi masyarakat Bali itu bukan sekedar formasi geologis loh. Lalu sebagai apa? Gunung tersebut adalah eksis mundi, sumbu atau kepala dari alam semesta. Dan tata ruang Pura Besakih dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi apa yang disebut Panca Brahma. Panca Brahma ini berkaitan dengan 5 penjuru arah. Ya, pemujaan dan penyelarasan kelima elemen tadi, bumi, air, api, udara, dan ether, tidak dilakukan secara acak. Semuanya diarahkan ke 5 penjuru mata angin secara serentak. Timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Betul. Ini adalah sebuah upaya sinkronisasi spasial yang melibatkan perhitungan arah yang sangat presisi. Jujur ya, membayangkan ide filosofis kosmis yang abstrak ini turun ke dunia nyata, itu yang bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala. Sangat kompleks pastinya. Iya. Maksud saya, mengubah konsep makrokosmos menjadi aksi logistik nyata di lapangan. Kita bicara tentang ratusan ribu manusia yang harus digerakkan ke lereng gunung. Belum lagi soal persediaan makanan. Betul. Makanan, air bersih selama berbulan-bulan, pembuatan infrastruktur sesajen setinggi menara, sampai pengaturan lalu lintas. Ini murni membutuhkan rekayasa sosial tingkat tinggi. Setuju. Nah, pertanyaan terbesarnya, bagaimana sebuah masyarakat mencegah terjadinya kekacauan massal dalam skala sedahsyat ini? Disinilah analisis sosiologis dari buku Dr. Kandi Wijaya ini bersinar sangat terang. Kita bisa membedah fenomena ini pakai pisau analisis teori fungsionalisme struktural. Dari siapa teorinya? Dari sosiolog Talcott Parsons. Khususnya skema yang dikenal dengan sebutan agil. Agil, tunggu. Bisa Anda jelaskan bagaimana teori akademis ini terlihat wujud aslinya di lapangan saat ratusan ribu orang berkumpul di Besakih? Tentu. Agil itu singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Parsons percaya masyarakat tidak akan runtuh kalau 4 hal ini bekerja dengan baik. Oke, mari kita cocokkan satu-satu. Adaptation-nya seperti apa? Di Pancabalikrama, adaptasi terlihat dari bagaimana masyarakat secara masif memobilisasi sumber daya ekonomi dan fisik. Mereka mengumpulkan dana, bahan bumi, dan tenaga kerja secara sukarela tanpa paksaan. Wah, mobilisasinya organik ya. Lalu goal attainment-nya? Pencapaian tujuan. Di titik ini, semua orang mulai dari petani biasa sampai tingkat gubernur menyingkirkan ego pribadi demi satu tujuan bersama, yaitu kesejahteraan kosmis tadi. Berarti tidak ada agenda tersembunyi, kayak kampanye politik atau bisnis pribadi yang menunggangi acara raksasa ini. Sangat diminimalisir oleh sistem nilai mereka yang kuat. Lalu masuk ke elemen ketiga, integration. Integrasi. Ini soal menyatukan orang-orang. Ya, dan ini merujuk pada gagasan sosiolog Robert K. Merton tentang agama sebagai perekat sosial. Pancabalikrama memaksa berbagai lapisan struktur sosial yang biasanya terpisah oleh kelas ekonomi atau jabatan birokrasi, melebur jadi satu mesin kerja yang harmonis. Luar biasa. Dan yang terakhir, latency. Latency atau pemeliharaan pola, di mana naskah-naskah kuno menjaga aturan main ini tetap utuh selama ratusan tahun. Menarik sekali, menyentuh soal integrasi berbagai lapisan masyarakat ini. Di buku ini, saya perhatikan ada satu istilah yang terus-menerus muncul terkait manajemen kerja mereka. Istilah apa itu? Yaitu mansekar atau manajemen sinergi karya. Dan jujur, ini bagian yang bikin saya sangat penasaran. Mansekar digambarkan sebagai perpaduan epik antara birokrasi pemerintahan modern dengan struktur desa adat tradisional. Sebuah sinergi yang cukup langka. Iya kan? Di satu sisi, ada keterlibatan aktif gubernur, penggunaan APBD dari kas negara, sistem akuntabilitas panitia modern, hingga tender logistik. Sisi rasionalitas dari birokrasi negara yang memastikan hukum positif dan transparansi tetap berjalan. Tapi di sisi lain, tulang punggung sesungguhnya dari acara raksasa ini justru ada di kelompok akar rumput yang sangat tradisional. Buku ini menyoroti peran pahlawan tanpa tanda jasa seperti pemaksan. Ah ya, para pengempon pura. Betul, kelompok warga yang secara turun-temurun punya ikatan tanggung jawab memelihara pura-pura spesifik di Besakih. Lalu ada juga sistem pragunung. Ini adalah 12 desa adat di sekitar lereng Gunung Agung. Peran komunitas pragunung ini sangat krusial dan patut digarisbawahi loh.
Sepenting apa peran mereka? Yang diwariskan langsung dari leluhur, bukan berdasarkan kompetensi resume kerja modern. Misalnya, satu desa punya tugas mengumpulkan jenis kayu tertentu di hutan. Kayu yang tidak bisa dicari di toko bangunan pastinya. Tepat. Sementara desa lain bertugas menganyam perlengkapan suci dengan pola purba yang kerumitannya bahkan tidak bisa ditiru oleh mesin modern. Wow, Dan motor penggerak mereka adalah konsep ngayah. ngayah. Kerja bakti maksudnya. Lebih dari sekedar kerja bakti. Ini adalah konsep bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan, tanpa kontrak kerja tertulis, dan ini yang paling penting, tanpa mengharapkan upah sepeser pun. Sebentar. Disinilah saya merasa harus bersikap sedikit skeptis ya. Oke, skeptis bagaimana? Coba kita pikirkan pengalaman kita sehari-hari melihat sistem birokrasi pada umumnya. Birokrasi pemerintah itu kan identik dengan aturan yang kaku, tender proyek, laporan pertanggungjawaban tebal, dan seringkali ada ego sektoral. Sangat prosedural ya? Betul. Sementara itu, desa adat bergerak berdasarkan tradisi lisan, kadang pakai petunjuk niskala, dan mencari hari baik. Pendekatan yang sangat berbeda. Bukankah kalau dua dunia ini dicampur, apalagi melibatkan dana besar dari negara dan prestis politik, biasanya ujung-ujungnya malah jadi ajang rebutan kekuasaan? Kenapa di Pancabalikrama mereka tidak saling sikut soal siapa yang paling berkuasa? Keraguan Anda itu sangat beralasan. Karena dalam banyak kasus komunal di dunia, perbenturan antara negara dan tradisi memang sering berakhir dengan dominasi salah satu pihak. Pasti ada yang mengalahkan. Tapi buku ini mengungkap resep rahasia di balik harmoni di Besakih, yaitu penerapan sistem kepemimpinan ganda dengan batas yurisdiksi yang sangat absolut. Dan hebatnya, batas ini dihormati oleh semua pihak. Kepemimpinan ganda. Bagaimana mereka membagi wilayah kekuasaan yang absolut itu di lapangan, biar tidak tumpang tindih? Mereka membaginya menjadi kepemimpinan skala atau dunia nyata dan material, dan kepemimpinan niskala, yaitu dunia spiritual yang tak kasat mata. Oke, siapa yang memegang kendali skala? Gubernur, birokrat, aparat keamanan, dan bendesa atau kepala desa adat. Mereka bertindak sebagai pemimpin skala. Tugas mereka itu 100% bersifat fasilitatif. Fasilitatif seperti apa contohnya? Mengatur kantong parkir, memastikan pasokan air bersih cukup, mengelola arus lalu lintas, dan menjaga keamanan pemedek. Intinya, mereka adalah manajer operasional logistik. Nah, lalu para pendetanya bagaimana? Hak veto penuh atas seluruh tata cara ritual, jadwal pemujaan, dan spesifikasi sesajen. Wah, hak veto penuh. Iya, jadi misalnya, jika Sang Yajamana menyatakan bahwa puncak upacara harus digeser 1 jam karena perhitungan astronomis tradisionalnya bilang begitu, atau sesajen harus digeser menghadap arah tertentu, maka gubernur dan seluruh aparatur negara harus tunduk. Tidak bisa diprotes. Tidak ada debat birokrasi di area ini. Mereka harus langsung menyesuaikan logistiknya. Dan yang mencegah terjadinya arogansi kekuasaan adalah karena kedua pemimpin ganda ini, baik negara maupun pendeta, sebenarnya sama-sama berstatus sebagai bawahan. Tunggu dulu, bawahan dari siapa? Siapa CEO tertingginya kalau begitu? CEO tertingginya adalah Raja Purana. Naskah kuno yang kita bahas tadi. Betul. Raja Purana ini adalah naskah hukum adat purba yang menyimpan seluruh konstitusi Pura Besaki. Teks mati itulah yang memegang komando tertinggi, dan semua manusia hidup yang terlibat hanya bertugas mengeksekusi kehendak teks tersebut. Luar biasa sekali. Jadi ada batasan wewenang yang sangat jernih ya antara urusan kenegaraan dan kesucian spiritual. Sangat jernih dan dihormati bersama. Namun, menggeser ratusan ribu orang dan membangun infrastruktur serba raksasa selama 6 bulan penuh, ini memunculkan satu pertanyaan besar di kepala saya. Soal pendanaan? Tentu saja, dari mana uangnya? Hal ini membawa kita pada temuan sosiologis yang paling mengejutkan dari buku Dr. Kandi Wijaya ini. Pelaksanaan ritual penyucian alam semesta ini ternyata menciptakan sebuah ledakan ekonomi lokal yang sangat masif. Betul sekali. Diskusi tentang aspek ekonomi dalam Pancabalikrama ini sebenarnya menyajikan jawaban atas salah satu perdebatan ideologis paling tua dalam ilmu sosiologi. Perdebatan akademis yang mana yang Anda maksud? Pertarungan pemikiran antara Karl Marx dan Max Weber. Selama lebih dari 1 abad, para pemikir berdebat tentang apa yang sebenarnya menggerakkan sejarah manusia. Bagaimana pandangan Marx?
Karl Marx dengan kacamata materialismenya bersikeras bahwa fondasi ekonomi adalah penentu segalanya. Bagi Marx, agama, budaya, dan struktur sosial hanyalah produk atau bayangan dari kondisi ekonomi suatu masyarakat. Jadi ekonomi itu bosnya, gitu ya? Sementara Max Weber melihatnya dari sudut pandang yang berkebalikan. Tepat. Melalui karyanya tentang etika Protestan, Weber berargumen bahwa nilai-nilai teologis dan ajaran agamalah yang sebenarnya memicu perubahan perilaku masyarakat. Oh, jadi agama yang memicu ekonomi. Iya, menurut Weber, nilai spiritual itulah yang kemudian mendorong terciptanya kapitalisme dan kemajuan ekonomi modern. Nilai spiritual melahirkan tindakan material. Lalu, bagaimana fenomena ritual 10 tahunan di lereng gunung ini mendamaikan dua pemikir raksasa Eropa tersebut? Pancabalik Rama ini membuktikan bahwa keduanya benar dan beroperasi secara sirkular, saling melengkapi. Di mana letak tesis Webernya? Di satu sisi, kita melihat tesis Webernya menjadi nyata, dorongan agama yang murni dan sakral, niat untuk meriset alam semesta tadi, mampu memicu perputaran uang hingga puluhan miliar rupiah. Uang sebanyak itu berputar di satu acara. Iya, uang ini berputar pesat untuk pengadaan ribuan ton janur, buah-buahan, hewan kurban, hingga menggerakkan sektor transportasi dan penginapan bagi para pemedek atau peziarah. Jadi, nilai teologis menggerakkan roda ekonomi raksasa. Dan buku ini memberikan detail yang sangat brilian tentang bagaimana perputaran uang itu mengubah masyarakat di akar rumput. Transformasi yang sangat nyata. Benar, ini bukan sekedar uang yang berpindah tangan secara pasif, melainkan sebuah evolusi kognitif. Coba Anda bayangkan, seorang ibu rumah tangga di lereng gunung yang biasanya hanya menenun kain atau bertani ubi untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kehidupan yang sangat subsisten. Iya, tiba-tiba dia berhadapan dengan kedatangan ratusan ribu pemedek dari kawasan perkotaan yang datang ke puranya. Dan apa yang terjadi pada pola pikir ibu tersebut menurut temuan buku ini? Ibu ini mulai membaca peluang. Dia dan banyak warga lokal lainnya tiba-tiba memetakan demografi peziarah. Mereka mulai membuat dan menjual variasi sesajen atau pernak-pernik upakara. Menyesuaikan dengan target pasarnya. Tepat. Disesuaikan dengan daya beli dan selera orang kota. Mereka belajar tentang diversifikasi produk, layanan pelanggan, sampai mencari lokasi lapak dagang yang strategis. Pola pikir warga lokal bertransformasi secara radikal menjadi market-oriented. Berorientasi pada pasar. Betul. Seperti yang diajarkan Marx, tadi kondisi material yang baru ini secara langsung mengubah struktur keahlian sosial mereka. Sangat sejalan dengan teori tersebut. Tapi tunggu dulu. Mendengar cerita tentang warga yang mendadak punya insting bisnis tajam ini, saya kembali dihinggapi keraguan nih. Ragu kenapa? Bukankah itu bagus untuk ekonomi lokal? Kalau warganya tiba-tiba menjadi sangat kalkulatif, sangat berorientasi pada untung rugi pasar, bukankah ini justru menodai kemurnian ritual agamanya? Saya langsung membayangkan area suci pura itu berubah menjadi semacam pasar malam komersial. Di mana nilai transaksional mengalahkan nilai spiritual? Nah itu, di mana nilai spiritual terkubur oleh transaksi jual-beli. Bukankah komersialisasi ini bakal menghancurkan esensi penyucian kosmis yang kita bahas panjang lebar di awal tadi? Kekhawatiran Anda itu sebenarnya menyuarakan kritik klasik terhadap modernisasi. Di banyak tempat di dunia, komersialisasi festival keagamaan memang seringkali mengerus kesakralannya. Sering kejadian kan? Ujung-ujungnya cuma cari untung turis. Benar. Namun, realitas lapangan yang ditemukan Dr. Kandi Wijaya menyajikan sebuah anomali yang sangat melegakan. Data menunjukkan bahwa masyarakat sekitar tidak kemudian berubah menjadi kapitalis individualis. Maksudnya, mereka tidak serakah menyembunyikan untungnya sendiri. Tidak. Mereka tidak menyimpan keuntungannya di bawah kasur dan melupakan tugas agama mereka. Lalu kemana mengalirnya uang puluhan miliar rupiah hasil keuntungan berdagang itu? Uang tersebut justru diputar kembali dan disuntikan ke dalam sistem ritual itu sendiri. Oh ya, dengan cara apa? Dalam tradisi Bali, terdapat konsep punya yang berarti sumbangan material yang tulus, serta yatnya yang berarti pengorbanan suci. Profit ekonomi yang mereka peroleh dari berdagang digunakan untuk menyumbang bahan sesajen yang jauh lebih berkualitas.
Dikembalikan lagi ke Purana ya. Betul, mereka mendanai perbaikan fasilitas pura atau memastikan dapur umum komunitas tetap menyala untuk memberi makan ribuan warga yang sedang bekerja sukarela. Jadi, surplus kekayaan ini bertindak sebagai bahan bakar cadangan untuk ritual tersebut, bukan buat foya-foya pribadi. Sama sekali bukan. Dalam terminologi sosiologi kontemporer, uang tersebut ditransformasikan menjadi modal budaya. Ini adalah antitesis dari komersialisasi yang merusak. Mengubah uang jadi pengabdian. Justru ekonomi yang kuat ini memberikan rasa aman bagi warga. Coba bayangkan, karena mereka mendapatkan penghasilan yang baik selama masa persiapan, mereka bisa melaksanakan tugas ngayah yang berat selama berbulan-bulan dengan pikiran yang sangat tenang. Mereka nggak perlu stres memikirkan buat beli susu anak atau beras di rumah ya. Tepat sekali. Kesejahteraan ekonomi memperkokoh ketulusan beragama mereka, bukan menghancurkannya. Wah, ini benar-benar perspektif yang membuka mata. Mari kita ambil napas sejenak dan melihat kembali panorama luas dari penelusuran kita hari ini. Kita memulai diskusi ini dengan membicarakan tentang tumpukan buah, janur, dan rapalan mantra purba. Hal-hal yang terlihat sangat tradisional di permukaan. Benar. Namun kita berakhir pada kesadaran bahwa Pancabalikrama itu adalah sebuah mahakarya rekayasa dan manajemen peradaban. Ini adalah sistem jenius yang mengikat kehendak untuk menyelaraskan kembali unsur-unsur alam semesta melalui ketajaman filosofi. Sebuah sinkronisasi kosmis. Dipadukan dengan kepiawaian merajut struktur sosial yang setara, menjinakkan arogansi birokrasi pemerintahan modern, dan memutar roda ekonomi kerakyatan melalui kejelian sosiologis. Jika kita harus menarik satu intisari paling fundamental dari seluruh kerumitan operasional Pancabalikrama ini, hal itu bermuara pada pentingnya sebuah komunitas memiliki tujuan kolektif. Tujuan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Betul. Ritual 10 tahunan ini membuktikan bahwa suatu masyarakat atau bahkan umat manusia secara luas sangat membutuhkan satu narasi besar yang melampaui kepentingan ego individu. Untuk mengikat mereka bersama-sama. Ya, tujuan bersama untuk menjaga harmoni semesta inilah yang menjadi jangkar emosional mereka. Jangkar ini mencegah terjadinya disintegrasi sosial yang biasanya berujung pada konflik. Dan pada akhirnya, ini merawat kewarasan kolektif suatu masyarakat di tengah gempuran zaman modern yang semakin rapuh. Merawat kewarasan kolektif, itu adalah refleksi yang sangat tajam. Dan pemikiran ini membawa kita kembali persis ke titik awan perbincangan kita di ruang ini. Anda ingat tentang perasaan kewalahan, stres, dan kelelahan mental akibat sistem dunia modern yang kita bicarakan tadi? Beban yang selalu membuat kita merasa overheating. Iya. Masyarakat Bali telah merawat sebuah sistem yang mungkin terlihat kuno dari luar, namun memiliki algoritma sosial yang luar biasa canggih. Untuk apa? Untuk meriset keseimbangan ekologis alam mereka, mengencangkan kembali skrup-skrup ikatan sosial antar warga, dan mendistribusikan ulang kesejahteraan ekonomi setiap 10 tahun sekali. Mereka punya kesadaran penuh. Kapan saatnya harus menekan tombol riset raksasa itu secara serentak? Dan ini menyisakan sebuah pertanyaan tajam untuk Anda para pendengar yang sedang mendengarkan sambil menjalani rutinitas hari ini. Di tengah kehidupan modern kita yang serba sekuler, di mana kita dipaksa berlari makin cepat dan hidup semakin terisolasi dalam kubikel individualisme, apa sebenarnya tombol riset kolektif yang kita miliki saat ini? Sebuah pertanyaan yang menantang. Benar. Apakah kita punya ruang bersama untuk menetralisir semua amarah, persaingan, dan kelelahan komunal ini sebelum mesin masyarakat modern kita ini benar-benar meledak karena kepanasan? Atau, mungkinkah kita, masyarakat modern ini, diam-diam sudah lupa bagaimana cara untuk saling memperbaiki dan meriset diri kita sendiri? Pikirkanlah itu sejenak. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.